الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله كما قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah dan akan kita kerjakan diterima olehnya. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala salah dan dosa yang pernah kita kerjakan diampuni olehnya. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini akan meningkatkan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah ibadah Jumat rahimakumullah. Di dunia ini banyak masjid, dan masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Karena di dalam masjid itu terdapat Ka'bah Baitullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Makkah mubarakah wa hudal lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah Baitullah yang ada di Makkah, yang diberkahi oleh Allah dan merupakan petunjuk bagi alam semesta ini. Begitu juga kita tahu di dunia ini ada 124.000 nabi, ada 130 rasul, dan yang diceritakan di dalam Al-Quran ada 25 rasul, dan di antara mereka ada 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Dan yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Begitu pula para hadirin
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita tahu bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dan bulan yang mulia ada 4 bulan, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Sya'ban. Tetapi di antara bulan-bulan itu yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena ternyata bulan Ramadan itu memiliki nama. Paling tidak ada 10 nama yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan Syahrus Syiyam, bulan puasa. Disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Disebut pula sebagai Syahrul Qiyam, bulan mendirikan ibadah sholat. Disebut pula Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Disebut pula Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Disebut pula Syahrul Jud, yakni bulan kedermawaan. Jadi inilah antara lain yang menyebabkan kenapa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakni bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk bagi manusia, merupakan rahmat bagi manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dari itu para hadirin yang berbahagia, jelaslah bahwa bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan menghadapinya, yakni adalah bulan yang sangat mulia. Maka dari itu para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita harus berusaha untuk tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, tetapi kita isi dengan ibadah yang wajib, dengan berbagai macam ibadah yang sunnah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan tak kala kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah qablal ibadah. Artinya sebelum kita beribadah yang wajib, ibadah yang sunnah, kita harus mempersiapkan. Dan yang kita persiapkan yang pertama adalah an-niyah, yakni niat yang benar, niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Kata Rasulullah SAW, setiap amal perbuatan kita, setiap kita beribadah kepada Allah, setiap kita beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung dengan niatnya.
Jika niatnya karena Allah, jika niatnya karena Rasulullah SAW, akan sampai kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tetapi apabila kita beribadah, kita beramal soleh, niatnya karena manusia, karena urusan dunia, kita hanya akan mendapatkan hal-hal yang bersifat keduniawian saja. Begitu juga apabila kita beribadah, beramal soleh karena hanya untuk mendapatkan wanita, maka niscaya kita akan dapatkan. Maka dari itu para hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang pertama yang harus kita pasang, tak kala kita beribadah yang wajib, ibadah yang sunnah, yang pertama ada niatnya harus kita luruskan. Niatnya kita harus benarkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persiapan yang kedua yang harus kita persiapkan adalah persiapan jasmania, persiapan ruhania. Itu yang harus kita persiapkan supaya ibadah kita menjadi banyak, supaya ibadah kita menjadi bagus, supaya kita ibadahnya menjadi khusyuk di dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'iddu lahum mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kalian mempersiapkan diri di dalam kalian menghadapi musuh nanti. Karena dikala kita berhadap, kalau kita melaksanakan ibadah, pasti ada musuh kita. Apakah itu setan yang berbentuk jin, apakah setan yang berbentuk manusia? Dia bisa jadi akan menjadi musuh kita. Maka oleh sebab itu kita harus mempersiapkan kekuatan lahir dan batin pada diri kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan yakni adalah uang. Sebab tak kala kita mau sahur pakai uang untuk membeli makanan, tak kala kita akan berbuka puasa pakai uang untuk membeli makanan, tak kala kita akan memberikan makan kepada orang yang berpuasa, yang itu sangat baik sekali, yang apabila kita lakukan maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, itu juga membutuhkan uang. Tak kala kita akan zakat, tak kala kita akan infak, tak kala kita akan bersedekah, itu juga membutuhkan uang. Jadi di dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan nanti, niat harus kita pasang yang benar, jasmania harus kita pelihara dengan baik supaya tetap sehat. Kemudian yang ketiga, uang juga kita harus persiapkan. Itulah yang harus kita lakukan tak kala kita akan melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan adalah indal ibadah, yakni ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersungguh-sungguh melaksanakannya. Kita harus serius dalam melaksanakannya dan kita berusaha untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bagi manusia kecuali yang dia usahakan. Dan apa yang dia usahakan nanti akan dia lihat hasilnya di dunia dan di akhirat. Dan kalau dia melakukan perbuatan kebaikan, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang paling baik. Balasan dari Allah yang paling baik tidak lain adalah mendapat ridhonya, kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia,
di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikata kita melakukan amal soleh, tentunya harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan, laksanakan, lakukan. Begitu pula sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW, maka harus kita tinggalkan. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni harus sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yakni adalah ba'dal ibadah. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, amal soleh, maka tentunya harus ada asarnya, harus ada bekasannya, harus ada tujuannya dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, tentunya kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah salat itu, dan apabila kita telah melaksanakan ibadah salat itu, seharusnya diri kita sudah dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, apakah benar tak kalau kita sudah melaksanakan ibadah salat, tangan kita, lisan kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya itu menyelamatkan manusia yang berada di sekitar kanan dan kiri kita. Begitu juga tak kala kita melaksanakan zakat, infak atau sedekah, apakah semua yang kita lakukan itu telah memberikan bekasan kepada diri kita? Apakah benar dengan ibadah tersebut telah mensucikan harta kekayaan yang kita miliki? Apakah benar sudah membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela? Apabila itu telah berbekas di dalam diri kita, maka sampailah kita kepada tujuan daripada ibadah kita yang sesungguhnya. Berbagai macam simbol-simbol ibadah yang kita lakukan, tujuannya hanya satu, yakni adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kalian, yang telah menciptakan diri orang-orang sebelum kalian, yang tujuannya pada akhirnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah menjadi manusia-manusia yang bertakwa, niscaya berbagai macam kemudahan akan datang kepada kita, baik itu hal-hal yang berurusan dunia maupun urusan akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam arti takwa yang sesungguhnya, dia berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan, dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya, yang tidak kita
kita duga-duga datangnya, itu rezeki datang kepada kita. Itulah antara lain buah daripada berbagai macam ibadah. Kita menjadi manusia yang takwa, kemudian urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga diperuntukkan untuk manusia-manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah sedikit khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga akhirnya kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan nanti dan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na'budu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin ba'da nafsi wa sama bi malaikati wa ayyada bil mu'minina min ibadi. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi amwalina. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.